Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saudaraku di mana saja berada. Hari ini Aki atau saya ini ingin berbagi cerita pengalaman hidup. Barangkali ada manfaat untuk kita semua. Dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan apa adanya, saya ingin menceritakan. Saya beri judul dulu, namanya Garam. Kenapa mesti garam? Karena garam itu begini. Garam itu sangat murah. Garam itu sepele. Garam itu ada di mana-mana gitu. Setelah saya merenung berpikir gitu ya, merenung dalam hati juga berpikir, saya telah iya ya. Garam itu dipakai oleh semua manusia. Jarang sekali yang nggak pakai garam. Kecuali dia punya penyakit. Itu hampir rata-rata pasti dia butuh garam. Dari orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya, itu dia butuh garam. Dia membutuhkan garam. Dari orang yang paling pintar sekalipun sampai orang yang paling bodoh, dia butuh garam. Lama-kelamaan saya merenung gitu ya. Saya merenung, saya pikirkan gitu. Hebat juga garam itu ya. Alangkah bahagianya hidup saya ini, badan diri ini, kalau sifatnya seperti garam. Maksud saya gini, alangkah bahagianya hidup ini, kalau bisa gunanya seperti garam gitu. Jadi dibutuhkan oleh setiap orang. Itu pikiran saya. Dibutuhkan oleh setiap orang. Cuma saya pikir juga, gimana ya caranya? Setelah saya renung-renung, saya pikir dalam-dalam, oh iya, harus dimulai dari hati. Saya harus bisa, kita harus bisa merendahkan hati. Satu, bisa nggak kita? Harus bisa merendahkan hati. Satu. Kedua, kita harus menolong orang. Artinya perbuatan. Ketiga, kita harus tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Tiga hal itu yang harus mendasar dalam diri kita. Kalau kita harus merendahkan hati, gimana caranya? Ya kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa lebih benar daripada orang lain, tidak boleh merasa lebih agamis daripada orang lain. Merendahkan hati. Sehingga saya bilang begini, mulai detik ini tidak boleh lagi ada kemarahan, kebencian, prasangka, praduga yang tidak baik. Buang jauh-jauh, lupakan itu semua. Maklumi dan maafkan dia. Saya bilang seperti itu. Maklumi dan maafkan dia. Itu yang harus jadi pemikiran yang dalam. Cara merendahkan. Sehingga kalau tidak salah saya membaca di sebuah kitab suci, sebutlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhan kita itu sebanyak-banyaknya. Sampai kita merasakan hadir sinar kuasa Tuhan yang sanggup merubahkan hati dan perasaan ini. Dari rasa kebencian muncul sifat kasih. Ada rasa kasih di dalam hati itu. Sehingga muncul pemaafan. Itu saya bilang. Cara merendahkan hati. Dan itu saya bilang harus diulang-ulang. Diulang-ulang. Karena hidup itu pengulangan katanya. Contohnya dari kecil, gede, tua, mati. Dan begitu seterusnya. Berarti kan pengulangan. Begitu juga hati ini saya bilang. Harus mengulang-ulang terus. Mulai detik ini tidak boleh ada lagi kemarahan, kebencian, prasangka, praduga yang tidak baik. Buang jauh-jauh. Maklumi dan maafkan dia. Itu cara saya merendahkan hati. Terus lakukan sesuatu menolong orang. Menolong orang itu kan bisa banyak caranya. Yang umum umpamanya materi lah ya. Entah itu berupa makanan, entah itu berupa uang lah ya. Uang. Katakanlah uang gitu. Kita punya uang
Kata 100.000 lah. Apa sih salahnya kita berbagi 5.000 atau 2.000 lah tuh parkir itu. Bagilah dia itu. Apalagi punya 1 juta. Kasihlah 10.000 teman kita itu. Supaya dia juga senang. Katanya kita ingin bermanfaat sama seperti garam. Apa salahnya begitu? Itu caranya. Lakukan sesuatu yang bisa menolong orang. Bisa dengan materi. Atau kalau memang itu tidak ada, kan bisa juga dengan tenaga. Ya, nolongin orang ngangkat meja, nolongin orang ngangkat sesuatu, atau katakanlah ada orang mau nyebrang gitu ya, atau orang tua atau cacat, apa sih kita tolong dia, kan nggak pakai uang, bisa pakai tenaga. Yang ketiga, tulus. Kita harus tulus tanpa pamrih. Kalau mau nolong orang terus tulus. Karena kalau keragu-ragu kepura-puraan itu lama-kelamaan akan muncul kepalsuan. Yang namanya barang palsu, cepat atau lambat muncul aslinya. Cepat atau lambat tinggal menunggu kehancuran. Sehingga garam tadi spontan akan menjadi tawar. Yang dibilang rasa garam tadi, sifat garam tadi, atau hidup seperti garam tadi, spontan akan jadi tawar. Kenapa? Karena palsu diri kita. Maka saya bilang, coba mulai dari merendahkan hati. Sudah itu kita bisa nggak? Harus bisa menolong orang. Semampu kita. Baik itu materi, tenaga, juga pikiran. Juga harus tulus, harus ikhlas. Karena kepura-puraan itu hanya mengundang kepalsuan. Yang namanya barang palsu, cepat atau lambat pasti hancur. Kenapa? Karena palsu sih. Itulah yang menjadi pemikiran yang saya jalani secara perlahan-lahan, dan saya ingin berbagi ya, menurut pengalaman pribadi ya. Menurut pengalaman pribadi ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai ke situ. Walaupun ya, hidup ini memang skenario Tuhan. Tapi kan kita tidak mengerti aslinya apa, kejadiannya itu bagaimana, tidak mengerti. Usaha dulu. Usaha dulu supaya kita bisa bermanfaat seperti garam. Saya bicara seperti ini tidak menyinggung, mempersalahkan masalah keyakinan, ya. Cara beragama saya tidak menyinggung itu. Itu pribadi sebenarnya. Silakan saja. Ya. Suku, bangsa dan agama itu pribadi sifatnya. Cuma secara kebetulan saya merenungkan sesuatu, ya, bahwa Tuhan itu begitu banyak memberi contoh kepada kita, termasuk garam. Banyak contoh-contoh Tuhan berikan kepada kita, termasuk garam. Bagaimana mungkin kita akan disenangi kawan, disukai teman-teman, disukai lingkungan, kalau kita tidak mau memperhatikan seperti itu. Apalagi pebisnis, ya, tentu bagaimana cara membangun klien itu, entah itu sebagai pegawai, bagaimana kita bergrup, menyatukan kita dengan teman kita itu, gimana? Pebisnis, pedagang, kan harus bersinergi, gitu. Harus ada kedekatan, maka akan terjadi transaksi. Kan harus saling percaya. Efek dari sebuah garam itu kemana-mana, saya bilang. Nah, itulah sepenggal kejadian yang saya alami, walaupun mungkin tidak seindah perilaku saya itu dengan kata-kata saya, tapi paling tidak ingat ke situ, kuranglah, tidak terlalu jauh lah kepada sifat-sifat buruknya itu, sehingga orang menjadi senang dengan kita, sehingga orang menjadi nyaman dengan kita. Atau ada kebetulan umpamanya ada perselisihan suaminya dengan istrinya, istrinya dengan suaminya, kita gimana caranya menasehati dia itu, gimana caranya supaya dia tenang, sehingga kitanya ada manfaat untuk orang itu.
Saya rasa itu dengan bahasa sederhana ini barangkali ada manfaat untuk semuanya. Saya ulangi lagi, kalau masalah keyakinan saya tidak mau bicara soal itu, ya. Monggo silakan masing-masing aja. Suku, bangsa dan agama saya tidak bicara ke situ. Cuman saya ulangi lagi, ternyata Tuhan begitu banyak memberi contoh kepada kita untuk kita jadikan sebuah pedoman hidup. Itu aja. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf dengan bahasa sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua saudara-saudaraku di mana saja berada. Amin.